Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alisa Listina Putri. Di video kali ini kita akan lanjut ke bab 3 seputar Cisco routing. Nah, kita membahas tentang NAT. Nah, di sini terdapat pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama ada teori NAT, yang kedua ada persiapan topologi NAT, dan lain-lain. Kita langsung saja ke yang pertama, yaitu teori NAT. Nah, di sini ada definisi NAT. NAT itu merupakan kepanjangan dari Network Address Translation, merupakan salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protocol yang bersifat private. IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private atau bukan menggunakan IP public. NAT biasanya dibenamkan dalam satu router. Dalam sebuah router, NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network ya, sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Nah, jadi intinya NAT itu mentranslatekan suatu IP public ke IP private, dimana supaya kita bisa mengakses internet. Kita lanjut ke jenis NAT. Nah, di sini jenis NAT yang pertama ada full code NAT atau one to one NAT ya, atau disebut jenis paling terbuka. Nah, semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP public dan satu port tetap, dan paketnya itu dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat public itu tanpa batasan. Nah, jadi intinya one to one itu ketika semua koneksi dari dalam keluar atau dalam host akan diterjemahkan hanya ke satu alamat IP public dan port yang tetap ya. Yang kedua ada restricted con NAT ya, atau NAT jenis ini lebih aman daripada full con. Jadi NAT jenis ini itu hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tapi portnya boleh berbeda. Nah, dan yang ketiga ada port restricted con NAT. Sama seperti restricted con, tapi NAT juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya dihubungi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat ada systematic NAT. Nah, jenis NAT ini paling ketat dan paling umum di jaringan kantor atau ISP. Jenis NAT ini setiap koneksi ke tujuan berbeda atau dalam kurung IP atau port luar berbeda akan memakai port public yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangan sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian tipe NAT, ada tipe statis dan juga tipe dinamis. Nah, jadi perbedaannya itu NAT tipe statis itu menggunakan tabel routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau sort ke alamat tujuan atau destination, sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel NAT. NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal atau inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Nah, kemudian untuk tipe dinamis itu menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban, di mana dalam tabel sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dinamis pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Nah, jadi tipe statis ini bagaimana kita menerapkan IP secara manual ya teman-teman. Kalau dinamis itu otomatis. Di dalam dinamik itu ada sistem pool dan sistem overload. Oke. Kemudian NAT dengan sistem overloading menggunakan logika request atau permintaan dari banyak klien atau banyak alamat.
jadi dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global atau dalam kurung outside, yaitu sejumlah IP lokal atau internal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP global outside. Hal ini sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiflashing atau perubahan port ke paket outbound. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua, itu kita akan menyiapkan topologi NAT. Kita masuk ke paket reset. Nah, di sini kita menyiapkan kita buat tiga router ya. Kemudian satu switch dan 2 buah PC, kemudian satu server. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu ya. Nah, kita akan berikan ini Google dan ini ISP, ini klien. Oke, kita akan berikan IP jalur dan juga IP ini, IP server. Misalnya 172.116.23.2 untuk IP jalur ini 10.10.10.1/30 untuk di sini 10.10.10.2/30. Nah, untuk jalur ISP ke klien itu 11.11.1/30. Di sini aja 11.11.2/30. Oke, di sini 124. Ini juga 124 ya. Nah, kalau sudah, oke, jangan lupa pilanya ya. Dan 10 IP-nya 10.10.1 14 20. Oke, kita pakai plan ya. Kita rapihkan. Nah, jadi maksud topologi ini apa? Jadi di dalam sebuah NAT kita tahu tentang IP public dan juga IP private, di mana IP public merupakan IP yang sudah didaftarkan di dalam jaringan internet. Jadi kalau kita menggunakan IP public itu pasti kita otomatis bisa mengakses internet. Tapi kalau kita menggunakan IP private, itu kita tidak akan bisa mengakses ke server ataupun ke internet selagi dia belum dikonfigurasi NAT. Nah, seperti itu. Oke, persiapan topologinya sudah. Sekarang kita akan konfigurasi IP address. Jadi kita addressing terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja ke Google. Kita ke CLI, kita enable konfigure interface gig 0. Kita nyalakan, mau shutdown. Lalu kita berikan IP 172.168.1. Kemudian untuk interface gig satunya nyatu lagi, kita berikan IP address atau IP jalur ya. Kita berikan IP jalur itu 10.10.10.1
255. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke ISP. Enable configure interface G0, kita nyalakan, kita masukkan IP yaitu 10.10.10.2 Oke, sekarang kita ke interface G1, kita nyalakan, lalu kita masukkan IP-nya, IP jalurnya 11.10.22. Oke, kita lihat show IP interface brief. Oke, pada gig 0 dan gig 1 sudah ada IP address dan statusnya up atau nyala ya. Sekarang kita ke klien, berikan IP juga. Oke, kita ke interface gig 0, shutdown, berikan IP juga 11.11.11.2 255.255.252. Oke, kita akan kita masuk ke interface gig 1, kita nyalakan, lalu kita masuk, kita buat bilang di sini. Jadi untuk menambahkan IP pilar agar bisa saling berkomunikasi, jadi kita enter session .1q 10 IP address 192.168.25.0. Kemudian kita berikan IP juga di pilihan 20. Enter solution .1q20. Oke, di sini kita salah. Nah, kita berikan IP juga 192.168.255.255.255.0. Kemudian kita ke switch, kita menambahkan VLAN. Enable configure VLAN 10, VLAN 20. Kemudian kita ke interface FA, kita lihat takut salah ya. Nah, pada FA2 terhubung ke PC 0, kita akan jadikan PC 0 itu pilihan 10. Switch port mode akses, switch port akses pilihan 10. Kemudian kita ke interface FA3, switch port mode akses, switch port akses pilihan 20. Kemudian kita masuk ke interface FA1, kita switch port mode terang, kemudian switch port terang allowed pilihan 10 sampai 20. Oke, selesai. Kemudian kita jangan lupa menambahkan IP-nya, IP pilihan di PC. Kita menambahkannya secara statis ya. 10.2. Oke. Jadi di sini kita menambahkan IP gitu ya, buat si PC-nya. Kemudian di sini 2. Oke, selesai. Oke, udah, kita jangan lupa
di servernya. Masukkan IP di desktop, IP configuration. Ini dia IP-nya 172.16.2.3.2. Oke, 255. Oke, di sini kita salah ya. 172.16.3.2. Sudah 16.23.1. Oke, sudah selesai. Oke, pada konfigurasi IP address kita sudah lakukannya, sudah praktek, sudah konfigurasi. Kemudian kita lanjut ke yang keempat, kita akan konfigurasi static routing. Nah, di sini jangan lupa kita berikan AS 1, AS 2, di Google ya, dan ISP. Nah, AS1 buat Google dan AS2 buat ISP. Jadi kita ke router Google, kita ke Google, kita ke exit, kita masukkan BGP-nya, router BGP. Nah, ini AS1 ya. Kemudian kita neighbor, masukkan IP cowoknya yang AS2 ya. Lalu kita masukkan networknya 10.10.0, masukkan masnya 255.255.255.252. kemudian masukkan lagi networknya, IP di servernya 23.0, masukkan masnya 255.255.255.0. kemudian kita sudah melakukan konfigurasi BGP di Google. Sekarang kita di ISP-nya, kita exit terlebih dahulu, router BGP 2, neighbor 10.10.1, remote AS1. Oke, dia berhasil ya. Kalau berhasil nanti ada peringatan seperti ini, bukan peringatan ya, output seperti itu. Kemudian kita masukkan network 10.10.10.0, jangan lupa masukkan masnya. Oke, masukkan lagi IP jalur 11.11.255.255.255.252. Oke, kita lihat, kita risau IP jalur. Nah, di sini BGP-nya sudah ada. Kemudian kita ke klien ya. Kita akan ping IP Google atau IP internet ya, 172.16.23.1. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, ini masih 0% karena kita belum mengkonfigurasi root ya. Kita lakukan juga di ISP ya. Apakah bisa?
Oke, ini sudah 100% berarti dia berhasil ya. Nah, kita akan cari solusi untuk klien agar bisa 100%. Jadi kita menambahkan IP root ya di penjelasan selanjutnya. Nah, sekarang kita ke pemasuk konfigurasi NAT dinamik. Oke. Nah, seperti kita ketahui ada yang namanya IP public dan IP private ya teman-teman, dimana pilihan klien kita berada di jaringan IP private yang tidak bisa mengakses internet, karena internet itu membutuhkan data atau suatu alamat IP public agar internet bisa mengetahui. Jadi internet bisa memberikan akses atau mengizinkan untuk saling terhubung antara internet dan IP public tersebut. Contohnya seperti ini, di dalam sebuah jaringan pada internet dia pasti memiliki yang namanya IP route, di mana tabel routing itu dia mengadvertise IP public ke yang telah didaftarkan. Jadi kalau misalkan IP private kita tiba-tiba ping ke Google, otomatis IP Google atau IP internet atau internet di sini enggak akan mengenali IP private pilihan 10 dan 20, karena yang dia kenal itu adalah IP public milik dari klien atau routernya ini. Jadi ibaratnya adalah klien ini nyewa IP public ke ISP, di mana ISP ini adalah penyedia sebuah jaringan internet, yaitu internet service provider, yaitu internet service provider. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sebuah IP public, maka kita harus menyewa atau membeli jaringan ISP. Jadi kita tidak bisa memaksakan untuk bisa mengakses internet karena perlu yang namanya IP public. Nah, bagaimana caranya? Kita akan mengubah ke sumbernya terlebih dahulu. Misalnya di sini kita tambah shortnya ya. Di sini misal titik 2, kemudian destinationnya itu 23.2. Oke. Jadi di sini sebelum mengkonfigurasi NAT, maka dia belum bisa mengakses ke internet ini. Ya. Kita belum mengkonfigurasi NAT karena dia tidak akan ada data untuk ke PC-PC ini. Ke PC-PC ini ya. PC-PC yang ada di sini. Nah, kita akan coba konfigurasi IP root atau IP gateway di klien. Kita exit, kemudian kita tambahkan IP root 0.0.0.0. Kemudian masukkan IP jalurnya. Oke, kita coba ping lagi. Ping 172.16 start. Jadi di sini kita ping internet ya. Nah, tadi asalnya 0%, sekarang menjadi 80%. Kita sekali lagi coba lagi. Oke, sekarang sudah 100%. Berarti sudah berhasil. Nah, dari PC ini dia tidak akan bisa ping ke Google ya. Tidak ping ke Google. Kita coba ya. Kita ke command prompt, kita ping internet ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini request timeout. Jadi di sini solusi NAT itu akan berjalan di sini. Kita baru konfigurasi IP rootnya. Lalu bagaimana caranya kita mengubah IP private ini 192 ini ke menjadi IP public? Nah, kita akan konfigurasi terlebih dahulu di klien. Kita masuk akses list 1 per menit 10
192.10.0 masukkan. Oke. Kemudian jangan lupa pilihannya. Nah, kita akan konfigurasi NAT. IP NAT insert source list 1 get nol overload IP NAT insert source list 1 overload. Nah, jadi ini maksudnya apa? Jadi IP NAT adset ini adalah konfigurasi NAT ya. Ini adalah konfigurasi NAT. IP NAT inside. Kemudian lalu source itu, source list ini dia akan mengambil sumbernya dari mana ya? Yaitu dari access list. Dari sini. Jadi kita akan mengizinkan kedua pilihan ini untuk dialihkan atau ditranslate ke IP public yang ada pada interface G0/0 seperti itu ya. Nah, overload itu di sini adalah dia bisa memberikan banyak host yang bisa kita ubah ke dalam satu IP public saja ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Kita enter IP NAT inside source list. Oh, kita kurang menambahkan interface. Nah, seperti ini. Jadi ke interface G0/0. Oke, kita masuk ke interface G0. Kita masuk ke interface G0, kemudian kita berikan IP NAT outside, kemudian kita ke interface G01.10 IP NAT inside, kemudian kita ke interface G01.20 IP NAT outside. Seperti ini, agar pilihan 10 itu bisa ping internet. Nah, kita oke, sudah bisa. Yang tadi asalnya ping out sekarang sudah berhasil. Kemudian kita ping Google, ping server ya. Ini ping out langsung berhasil. Bisa lagi. Nah, berhasil ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ke-6, yaitu kita mengamati paket NAT. Nah, di sini kita akan coba mengamati paket ARP. Jadi bagaimana sih maksud dari penselesaian antara mengubah IP private menjadi IP public? Di sini kita ke mode simulation. Nah, di sini kita akan kirim paket dari PC 0 ke server ya. Kita lihat. Nah, kita nyalakan. Oke. Nah, sudah dulu ya. Nah, yang pertama dia mengirimkan paket ke router, di mana router ini IP-nya kita klik. Jadi 192 ini 192.168.30.2 ini itu IP private ya, dan destination-nya itu 172 ya.
yaitu IP public dari internet. Selanjutnya kita lihat router ISP. Nah, di ISP itu dia menuliskan source IP-nya itu 172 ya, bukan IP private, melainkan IP public dari router klien, yaitu 11.11.2 ya. Jadi ketika kita masuk ke klien ini masih IP private ya. Yang tadi klien ini masih IP private, tapi ketika sudah dari klien keluar ke jalur ISP, dia source address-nya itu berubah jadi IP dari router ISP, dia langsung ya. Jadi source address-nya itu berubah jadi IP router tersebut dari 11.11 ke 172 seperti itu ya teman-teman, atau dari 192 ke 172 ya. 192 itu kan IP private, langsung diubah menjadi 172 ya, IP public. Seperti itu teman-teman, kita lihat sisi perbedaannya ya. Nah, dari sisi klien dan ISP, kita coba lihat di klien. Nah, kalau di klien dia masih menggunakan IP private ya, yaitu 192.168 ya. Ini masih in layer ya, atau masuknya. Lalu outlier-nya atau keluarnya source address-nya itu 11.11 ya, .2, dan destination-nya itu masih 172.16. Itu perbedaannya ya teman-teman. Perbedaan IP NAT itu seperti apa ya? Jadi network address transition di mana mengubah IP private ini menjadi IP public dari klien router yang kita miliki ya teman-teman. Kita lanjut ke yang pembahasan ke-7, yaitu konsep NAT static versus dynamic. Nah, seperti penjelasan sebelumnya bahwa apa perbedaan antara dynamic dan static? Kalau dynamic itu sering disebut many to one, kalau static one to one. Maksudnya jadi apa ya? Maksudnya itu many to one itu dia IP dynamic ini dapat mentranslasikan dari banyaknya IP host private ke satu IP public saja. Kalau static kenapa dia one to one? Karena memang IP private biasanya ditranslatekan ke satu IP public. Jadi biasanya IP static ini digunakan untuk konfigurasi server karena tujuannya adalah bagaimana internet ini dapat mengakses web server menggunakan IP public ya. Nah, di sini kita akan tambahkan server lagi, satu server. Nah, kita tambahkan IP jalurnya 11.11.12.1. Oke, udah. Kemudian, di sini untuk IP ini untuk IP public ke IP private ya. Jadi IP NAT static server yang IP internet agar bisa mengakses web server ya yang kita miliki. Yang ini kita hubungkan. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi web servernya ya. Kita ke klien, kita ke interface G02, kita nyalakan, masuk down, kita berikan IP address 192.1.30.1.25.0. Kemudian kita ke server 2, kita ke desktop, tambahkan IP-nya juga 19.28.30.2. Oke, 19.28.30.1 gateway-nya. Kemudian kalau sudah menambahkan IP, kita ke service, kita ke HTTP, kita ke index HTML, kita edit.
Nah, di sini Cisco paket reseller kita ubah menjadi he welcome to Alisa ya, menggunakan nama saya sendiri. Oke, sudah, kita save, kita yes. Ini pastinya server ini belum dapat akses ke jaringan web server yang kita miliki ya, ini. Jadi kita sekarang ke lanjut yang pembahasan yang terakhir, yaitu kita akan mengkonfigurasi NAT static. Oke, tadi konfigurasi NAT dinamik ya, yang simulation. Kemudian kita akan menambahkan static. Kita langsung saja ke klien, ke interface G0, kemudian masukkan IP jalurnya. Kita coba pakai ini, secondary. Nah, ini dalam jaringan packet tracer dia belum support untuk melakukan konfigurasi ini ya, atau command ini, secondary ya. Maka dari itu kita langsung saja menggunakan IP NAT ya. Nah, kita exit IP NAT inside source static skip 19.68.30.2. Kita coba pakai IP publiknya 11.11.11.3. Oke. Nah, interface G00 kita ubah IP-nya, yaitu IP address 11.11.11.2 55.0. Kemudian kita ke ESP config terminal, kemudian ke interface G1 kita ubah lagi IP-nya, kita tambahkan ya. Oke, kemudian kita ke server 1. Kita ke command prompt, coba kita ping IP public dari server 2. Nah, ini pastinya destination host uncrable ya. Agar bisa ping, kita ke client, kita ke interface G2 IP NAT inside, kemudian kita ke Google, kita ke Google configure terminal, router BGP 1, neighbor 10.10.10.2, remote AS 2. Kemudian kita ke ISP, kita exit, kita router BGP 2, neighbor 10.10.10.1, remote AS 1, kemudian net, tambahkan ya masnya, masnya 25.0. Oke, kita coba ke server 1 lagi, kita coba ping ya, kita tunggu. Ini request time out. Nah, ini sudah reply ya, kita coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya. Kemudian
kita masuk ke web server. Web server. Nah, kita tunggu ya. Nah, apakah di sini kita bisa masuk ke web server yang kita miliki ya? Kita coba pakai IP public ya. Ini hanya bisa memasukkan IP public saja ya. IP publicnya 11.11.11.3, kita go. Nah, ini berhasil ya. Yang sudah kita buat di server 2 ya. Welcome to Alisa. Oke, sekarang sudah berhasil ya teman-teman. Mungkin itu saja untuk pembahasan pada NAT. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.